الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pembahasan yang lalu tentang jenis-jenis manusia yang menetap di negeri orang-orang kafir, ada jenis yang kelima, yaitu masuk dalam jenis-jenis sebelumnya karena hajat, menetap karena hajat, yaitu menetap untuk belajar, menetap untuk belajar. Belajar bersama mereka, mempelajari ilmu yang ada pada mereka. Ini perlu dipertegas bahwa jenis ini walaupun ada hajat, tapi dia termasuk jenis yang lebih berbahaya dan lebih merusak agama orang yang menetap serta merusak akhlak orang yang menetap. Sebab yang namanya sebagai murid dan guru-gurunya, petinggi-petingginya, senior-seniornya, penentu-penentu dia dalam universitas itu adalah orang-orang kafir yang menginginkan sesatnya dia. Ini tentunya sangat berbahaya. Sebab yang namanya sebagai murid itu di mana-mana di tempat sekolah, kalau murid itu ya merasakan rendah, merasakan perlu dengan jangankan terhadap dosennya, terhadap seniornya saja itu ada yang seperti itu. Sehingga untuk yang seperti ini kata beliau, selain syarat-syarat yang telah lewat, ditambah lagi beberapa syarat. Di antaranya si pelajar itu yang dikirim adalah orang yang berada pada jenjang yang sangat besar, jenjang yang sangat tinggi dari kesempurnaan berfikir. Dia mampu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, dan dia mampu memandang ke depan, perkara-perkara ke depan yang jauh. Adapun yang banyak sekarang pengutusan pelajar ke negeri orang-orang kafir, makin banyak adalah orang-orang yang pemuda, sigharus sin,
dan dalam kondisi siap menerima apapun yang datang dari gurunya. Bahkan di antara mereka yang terkirim bukan dalam kondisi sekedar siap menerima saja, tetapi memang di Indonesia sudah dididik bahwa guru-guru mereka yang kafir itu adalah orang-orang yang hebat ilmunya, yang lebih hebat ilmunya dari para ulama, sebab mereka begini dan begini cara mempelajarinya, dan berbagai alasan-alasan yang keseluruhannya adalah masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan musuh, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyan, demikianlah kami telah jadikan untuk setiap nabi aduan, musuh, syayatinal insi wal jin. Musuh itu adalah syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, yang mana mereka ini saling memberikan wahyu kepada sebagian yang lainnya. Di mana caranya memberikan wahyu? Zukhrufal qawli ghurura, kalimat-kalimat indah yang menipu. Baik. Banyak biaya yang dikeluarkan pemerintah ataupun swasta dalam pelajaran-pelajaran agama ataupun pelajaran-pelajaran umum. Yang diutus adalah orang-orang yang berada dalam kondisi siap menerima apa yang ada dari orang-orang kafir, tidak mempunyai kesempurnaan dalam berfikir, membedakan mana yang baik, mana yang berbahaya, dan yang semisal itu. Karena itulah terlihat banyak orang-orang yang telah belajar dari negeri-negeri orang kafir kembali menjadi juru kampanye orang-orang kafir secara lahir dan batin. Penampilannya seperti orang-orang kafir, ucapan-ucapannya, seruan-seruannya mirip dengan orang-orang kafir. Hanya sekarang sudah memakai titel yang telah diberi oleh orang-orang kafir. Baik. Kata beliau, pelajar itu hendaknya mempunyai syarat yang kedua, ilmu syariat yang betul-betul mapan, yang dengannya dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tadi itu kesempurnaan dalam berfikir. Berfikir umum, mampu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Kalau ini ilmu syariat yang betul-betul mapan, yang dengannya dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan tidak hanya itu, dia harus mempunyai kemampuan untuk melawan kebatilan itu, menepis kebatilan yang disusupkan, yang dilontarkan, yang dididik oleh guru-guru dia kepada dia, sehingga dengannya dia tidak akan tunduk terhadap kebatilan yang dilontarkan oleh guru-gurunya. Kadang seseorang mampu mengetahui bahwa ini adalah hak, tapi dia tidak mampu melepaskan diri dari jebakan-jebakan, sehingga dia tidak mampu menegakkan yang hak. Kadang seseorang mampu mengetahui bahwa itu adalah kebatilan, tetapi dia tidak diberi rezeki untuk menjauh dan menghindar dari kebatilan itu. Orang yang berada belajar bersama mereka itu harus memiliki kemampuan-kemampuan seperti ini. Syarat yang ketiga, kata beliau, si pelajar hendaknya mempunyai kemampuan agama, kedalaman agama, kekuatan agama yang mampu menjaga dia, mampu melindungi dia dari kekafiran, dari kefasikan. Sebab lemahnya agama tidak akan bisa menyelamatkan seseorang yang menetap di sana, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Sebab negeri kekafiran adalah pusat penyesatan dan penerusakan agama. Di sana dia obral dengan semurah-murahnya, sebab memang negeri itu adalah negeri yang mempunyai derajat dan martabat yang rendah dan murah.
dalam kacamata Islam. Dan ini adalah kacamata yang sebenarnya, yang hak. Syarat yang keempat kata beliau, memang hajat terhadap ilmu itu ada. Ilmu itu memang kita perlukan dan mendatangkan manfaat bagi kita. Mendatangkan manfaat bagi kita. Dan memang tidak ada yang semisalnya di negeri-negeri Islam. Dan kalau kita lihat yang seperti ini, makin syarat semakin mengikis dan mempersempit ruang gerak orang yang belajar di sana. Apalagi yang mau belajar agama. Hajat apa terhadap agama mereka? Mereka pelajari Islam tapi masih kafir. Apa yang bermanfaat dari orang-orang yang seperti ini cara beragama? Katanya wawasan berpikir lebih luas. Menambah wawasan kekafiran, kefasikan. Sehingga menambah beban-beban bencana di negeri kita. Sebagaimana nampak sekarang. Teori-teori kekafiran dimasukkan ke negeri Islam, dimasukkan ke dalam pendidikan Islam dengan label agama. Orang-orang yang sudah berpikir dengan pikiran-pikiran orang-orang kafir, guru-gurunya, sudah menjadi dosen-dosen, bahkan petinggi-petinggi di perguruan-perguruan tinggi Islam. Asal terkirimnya orang-orang yang seperti ini, yang membawa teori, yang membawa pikiran, yang membawa akidah, yang membawa prinsip, yang membawa cara, yang seluruhnya adalah produk orang-orang kafir, dan dia sendiri sudah merupakan produk orang-orang kafir. Asal pikirannya adalah kita perlu wawasan pikiran, tambahan keluasan dan semisal. Ini kuat. Dan hasilnya ngeri jamaah. La ilaha illallah. Baik, itu beberapa tambahan. Dan sekali lagi ikhwah, ini sangat mengerikan, karena itu berhati-hati terhadap program-program mereka, orang-orang kafir, untuk perkara-perkara yang seperti ini. Sampai dalam program memberikan titel dan semisal itu. Memberikan titel dan semisal itu. Karena universitas terkenal. Universitas terkenal. Saya sendiri pernah kedatangan surat untuk semacam di wisuda dan semacam itu, diberikan titel oleh universitas itu. Tak tahu dari mana. Jelas luar negeri, negeri kafir, Australia, Amerika, lupa sudah. Suratnya resmi. Dan universitas itu resmi dan terkenal, dan dia membagi titel bagi orang-orang yang dianggap oleh mata-mata dia yang tersebar. Ini bisa diberi, karena katanya memberi punya gerakan di tengah masyarakat dan semisal itu. Dan seperti itu kita tidak gubris. Alhamdulillah, tanpa titel pun orang bisa berdakwah. Yang penting dalam dakwah ilmu. Yang disampaikan adalah ilmu. Niat adalah ikhlas, dan disampaikan adalah ilmu. Targetnya semata-mata tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini cukup. Dan jenis yang terakhir dari orang-orang yang tinggal, ini lebih mengerikan lagi, tinggal sekedar untuk menetap. Menetap di negeri kerangka sekedar untuk tinggal. Maka seperti ini tidak pantas. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Lanjut pembahasan. Kata beliau rahimahullah taala, "Falamma istaqarra bil Madinah, umira bi baqiyati syara'i al-Islam, مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام."
أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه أمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. Baik, kata beliau rahimahullahu ta'ala, jadi setelah selesai proses hijrah, Nabi pun hijrah, dan perjalanan hijrah diungkap secara lebih panjang dalam sejarah. Yang jelas telah kita sebutkan beberapa perkara itu dan uraian lengkapnya dalam kitab-kitab sejarah. Dan beberapa perkara penting yang harus diingat dalam hijrah Rasulullah SAW. Hijrah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata hajat dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah itu perintah yang betul-betul menentukan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hijrah inilah sahabat-sahabat muhajirin lebih utama daripada sahabat-sahabat ansar. Dan hijrah jenis ini tidak dimiliki oleh siapapun juga setelahnya. Yang namanya muhajirin hanya mereka. Kalaupun ada hijrah dan tetap ada hijrah setelah itu dari negeri kafir ke negeri Islam, maka tidak akan mungkin menyamai mereka secara global. Al-ikhwah rahimakumullah. Selanjutnya kata beliau, maka tak kala Nabi SAW telah menetap di Madinah, maka di sanalah diturunkan perintah akan syariat Islam, sebagian syariat Islam, syariat Islam yang lainnya, seperti zakat turun kewajibannya di sana, puasa diwajibkan di sana, haji diwajibkan di sana, jihad dalam makna berperang, melawan orang-orang kafir, ini diwajibkan di sana, adzan, ini pun kewajibannya di sana, walaupun kewajiban salat itu sendiri turun di Mekah. Baik, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, perintah untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar di sana. Di sana. Kalau di Mekah itu belum diperintahkan, belum diharuskan. Karena itu yang ada dakwah secara tersembunyi, kalaupun dinampakkan terang-terangan, maka tidak menunjukkan wajibnya al-amru bil ma'ruf ketika itu, sebab banyak dari mereka yang tidak bisa melakukannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memerintahkan mereka untuk tidak melakukannya. Bahkan di beberapa waktu Nabi sallallahu melarang mereka untuk tidak menyatakan la ilaha illallah di hadapan mereka, untuk menyatakan keislamannya, bahwa saya ini sudah Islam. Tapi sebagian sahabat tetap melakukannya dan akhirnya mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin, seperti sahabat Abu Dar al-Ghifari, setelah Islam dan menyatakan, Nabi SAW tidak menyuruh beliau radhiyallahu anhu untuk menyatakan keislamannya, bahkan memerintahkan beliau untuk kembali kepada kaumnya, mengajak kepada kaumnya, menyampaikan kepada kaumnya apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Tapi dia keluar dan menyatakan keislamannya, berteriak dengan suara yang sekeras-kerasnya, menyatakan syahadatain. Akhirnya dia pun mendapatkan pukulan sampai penuh dengan darah. Demikian pula Umar radhiyallahu anhu. Hanya Umar membalas
Siapa memukulnya dipukul pula. Semakin banyak dia lawan sampai akhirnya Umar sendiri tidak bisa apa-apa. Sebab yang datang semakin banyak, satu kampung datang ini. Dilawan. Pokoknya dipukul, memukul, membalas, berkelahi betul. Sampai akhirnya kehabisan tenaga. Datang salah seorang pembesar Quraisy, menyelamatkan beliau radhiyallahu anhu. Baik. Akhadha ala hadha 10 sinin. Nabi sallallahu menetap di Madinah itu selama 10 tahun. Lihat prosesnya 10 tahun. Dan pada masa 10 tahun ini semakin berat perjuangan. Bukan perjuangan semakin ringan, berpindah itu. Justru semakin berat. Sebab di situ ditambah syariat. Ditambah syariat. Bahkan ada syariat berperang. Siap mati sudah. Ini. Puasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan lisan, menahan pandangan, menahan dari hal-hal yang tidak dibolehkan sampai batas tertentu. Semakin berat. Tetapi Masya Allah, justru pada saat-saat semakin berat itu, perkembangan Islam semakin pesat. Semakin luar biasa. Dan kemenangan-kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pun semakin Allah Subhanahu wa ta'ala nampakkan. Ini menjelaskan jamaah akan hakikat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh dan pasti betul-betul kami akan berhidayah ke jalan-jalan kami. Semakin hebat kesungguhan seseorang, mujahadah seseorang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin terbukanya pintu-pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kapan keislaman seseorang santai-santai saja, tidak dipenuhi dengan perjuangan, tidak dipenuhi dengan mujahadah, tidak dipenuhi dengan kesungguhan, ala kadarnya, seadanya saja, maka diberi ala kadarnya juga, seadanya saja. Ini kalau tidak ada gangguan yang lebih hebat dari kemampuan dia. Kalau ada gangguan yang lebih hebat dari kemampuan dia, maka kemampuan ala kadar itu akan tergilas oleh fitnah demi fitnah yang mengakibatkan dia akan semakin melemah dan semakin melemah. Untung-untung kalau tidak murtad. Untung-untung kalau tidak murtad. Ingat jamaah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan syaitan, jin dan manusia betul-betul sangat giat untuk mencelakakan kita, untuk membinasakan kita, untuk memperandakan kita, untuk memecah belah kaum muslimin, untuk memecah belah orang-orang yang berada di yang hak, untuk memecah belah sunnah Nabi sallam, menghilangkan sunnah, menghidupkan bid'ah, menghilangkan tauhid, menegakkan kesyirikan. Ini diupayakan syaitan jin dan manusia secara negara maupun perorangan. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik. Kemudian setelah 10 tahun itu, kata beliau, wa ba'daha, setelah 10 tahun, tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Wa dinuhu baqin, sementara agama beliau sallam baqin, tetap ada terus menerus. Dan ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada agama beliau. Adapun agama yang lainnya berubah dan terputus. Karena itu perlu diutus lagi Nabi dan Rasul selanjutnya. Adapun agama beliau sallam tidak. Tetap terjaga. Sebab terus menerus ada yang menampakkan agama ini. Nabi sallam bersabda dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta
hatta ya'ti amrullah. Terus menerus, ya, ta'ifah, sekelompok dari umatku ini, zahirina 'alal haq. Mereka nampak di atas yang hak. Ya, terus menerus ini. Tidak akan pernah terputus. Hanya kadang menguat, ya, melemah, tapi terus menerus ada. Kadang banyak, kadang sedikit. Ya. Tapi terus menerus ada. Tidak akan pernah zaman ini, ya, bumi ini kosong dari mereka. Zahirina 'alal haq. Nampak di atas yang hak. Al-haq yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terus menerus mereka nampakkan itu. Zahirina 'alal haq. La yadurruhum man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Wala man khadalahum. Dan tidak membahayakan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka. Tetap mereka nampak di atas yang hak, dan tetap mereka satu di atas apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena itulah mereka dikenal dengan al-jamaah. Bukan Islam jamaah, ya. Itu agama sesat, menyesatkan, dan tiada tandingannya kesesatannya. Walaupun sekarang terdapat perubahan-perubahan dalam kelompok ini sehubungan dengan perkembangan politik, mulai merubah strategi dan yang semisal itu. Hati-hati ya ikhwah. LDII, ini nama mereka sekarang. Baik. Jadi agama beliau tetap ada dan tetap ada. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk Islam. Dan sekali lagi ikhwah, ini adalah kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Wa hada dinuhu. Dan inilah agama beliau sallallahu alaihi wasallam. La khaira illa dallal ummata alaih. Tak satu pun kebaikan kecuali pasti beliau sallallahu alaihi wasallam telah tuntun umat kepadanya. Wala syarra illa haddaraha min. Dan tak satu pun kejelekan, bahaya kecuali pasti beliau sallallahu telah tuntun kepadanya, telah tuntun umat kepadanya. Karena itulah pantas kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, sebelum Nabi SAW saja meninggal, Allah sudah turunkan ayat yang sangat mulia ini, yang menunjukkan kesempurnaan agama beliau dan kesempurnaan beliau dalam menyampaikan agama ini. Ayat yang oleh orang Yahudi, kalau seandainya turun kepada mereka, kata mereka, kalau seandainya turun kepada mereka, maka mereka akan menjadikan ayat, hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Karena betul-betul luar biasanya ayat itu. Berbahagia betul mereka kalau turun ayat itu kepada mereka. Ayat yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah saya sempurnakan agama kalian. Akmaltu. Saya telah sempurnakan agama kalian. Akmaltu, sudah pakai A, hamzah depannya. Asalnya kamulah, dari kata kamal yang bermakna sempurna. Tapi untuk kesempurnaan Islam bukan sekedar kamal, tapi tambahan sudah menjadi ikmal, kesempurnaan yang disempurnakan. Jelas? Sebab agama ini menyempurnakan agama-agama yang sempurna yang sebelumnya. Dan yang menyempurnakannya adalah akmaltu, saya, kata Allah Subhanahu wa taala yang turunkan ayat ini. Kalau mungkin seorang peneliti, seorang pemikir dan semisal itu, ya sudah terbukti bagaimana hebatnya berpikir, maka tunggu zaman selanjutnya teorinya akan diperbaiki, bahkan mungkin dibatalkan oleh pemikir selanjutnya. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu secara lahir dan batin, global dan rinci, yang menyempurnakan agama ini. Karena itu pasti tak satu pun kebaikan kecuali pasti telah ada tuntunannya, dan tak satu pun kejahatan kecuali pasti ada petunjuknya, yang dengannya kita bisa melihat bahwa itu adalah kejahatan. Dan tidak hanya kesempurnaan, tidak hanya sekedar ikmal agama ini dari Allah Subhanahu wa
atmamtu alaikum ni'mati. Atmamtu, saya jadikan nikmat-nikmatku ini, agama yang dikatakan sebagai nikmat, alaikum atas kalian, semakin sempurna. Atmamtu dari kata atamma, yang asal kata kerja ini dari kata tamma, sebelum pakai hamzah. Tamma, yang sumber katanya dari kata tamam. Tamam maknanya sempurna. Jadi kalau masih tambah, kalau kesempurnaannya ditambah, dicukupkan lagi, kecukupan yang paling cukup, yang tidak perlu lagi tambahan. Ini luar biasa sudah, kecukupan yang tiada lagi tambahannya, kecukupan yang tiada lagi tandingannya. Dipakaikan lagi hamzah. Atamma. Kalau mau digandingkan dengan ta, dipecah mimnya menjadi atmamtu. Jadi saya cukupkan. Jadi untuk Islam kecukupannya bukan tamam. Kecukupan untuk Islam bukan sekedar tamam, tapi itmam. Sudah ditambah hurufnya menunjukkan tambahan makna. Allah yang cukupkan dengan kecukupan yang tiada tandingannya. Siapa yang cukupkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa jamaah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa atmamtu alaikum, atas kalian. Kalau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan akmaltu lakum, pakai lam, untuk kalian, menunjukkan kepemilikan. Lihat ikhwah, Allah serahkan supaya kita miliki ikmal, kesempurnaan yang tiada tandingannya, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Lakum, untuk kalian. Allah nyatakan lakum, untuk kalian. Betul-betul goblok umat yang diberi ini kemudian tidak menolak, tidak menerimanya. Wa atmamtu, kalau untuk atmamtu itmamnya Allah katakan alaikum, pakai ala, yang menunjukkan kekekalan nikmat itu. Kalau menggunakan ala menunjukkan apa? Kekokohan. Coba lihat. Dan Allah katakan ni'mati, nikmatku. Nikmat itu beragama, nikmat itu Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita baca sebagai doa dan harus kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kamu telah beri nikmat atas mereka. Inilah atmamtu alaikum ni'mati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang puncak keseluruhannya adalah apapun yang namanya kemuliaan, kehebatan, maka kembali kepada keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan wa raditu lakumul islam madina. Kembali pakai lam yang menunjukkan pengkhususan kepemilikan. Betul-betul nikmat itu jamaah kalau kita pahami makna lam itu. Allah berikan kepada kita keistimewaan besar itu. Setelah didai untuk kalian agama ini, untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberi, bukan ditawarkan lagi ini. Wa raditu lakumul islam madina. Ayat inilah jamaah yang ketika orang Yahudi itu tahu, dia mendatangi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Katakan ada ayat dalam Al-Quran, kalau seandainya turun kepada kami akan jadikan sebagai hari raya. Kata Umar, saya tahu betul kapan ayat itu turun. Setelah disebutkan ayatnya, saya tahu kapan, di mana itu ayat turun dan kapan turun. Turun, pada bulan yang sangat luar biasa indahnya, mulianya dalam Islam. Memang bulan yang merupakan hari raya Islam, Haji. Di tempat yang betul-betul
dimuliakan oleh Islam di Arafah. Pada hari yang betul-betul merupakan hari raya kaum muslimin, hari Jumat. Selain Jumat saja, hari Arafah sudah merupakan hari kemuliaan. Dirayakan, dinanti oleh kaum muslimin yang ingin haji. Mengejar kemuliaan-kemuliaan pada detik-detik pada hari itu. Untuk wukuf di Arafah. Luar biasa, pada saat itu ayat ini turun. Sehingga tidak perlu pernyataan kalian, wahai orang-orang Yahudi. Hanya jamaah yang menjadi pertanyaan, si Yahudi ini mampu memahami indahnya nikmatnya di ayat, mau dijadikan sebagai hari raya. Orang berhari raya itu gimana jamaah? Orang berhari raya itu gimana itu? Perasaan orang berhari raya itu gimana itu? Gembira luar biasa, keindahan, ketentraman, luar biasa, tidak ada masalah. Biar banyak utangnya, enak juga itu kalau hari raya. Orang yang di penjara saja hari raya, masakan kalau hari raya itu enak. Ini ikhwan, orang Yahudi mampu memahami ayat ini sebagai hari raya. Harusnya kita yang telah menyatakan Islam lebih merasakan kebahagiaan turunnya ayat ini jamaah. Lebih merasakan kebahagiaan turunnya ayat ini. Jadi kalau mau melakukan hari raya, rayakan ayat ini turunnya. Apa itu? Hari Jumat. Hari Jumat memang sudah hari rayanya Islam, hari raya pekanan itu. Disitulah berhari raya. Lihat kalau Islam menetapkan hari raya, orang berbahagia. Hanya kita tidak terlalu rasakan. Hanya kalau di orang-orang Arab itu, apalagi kita ketika di sana, sementara perjalanan menuntut ilmu, luar biasa. Mereka itu memang hari Jumat itu acara undangan makan apa, dipilihlah orang-orang yang dari negeri jauh apa. Terasa betul itu nikmatnya, bedanya itu hari yang lain dengan hari itu. Pakaian lebih bersih, lebih indah, penampilan lebih inilah. Kalau sebelumnya belum pernah mandi karena kedinginan, harus mandi. Kadang kalau musim dingin, nanti mandinya mandi Jumat atau mandi terpaksa karena mimpi. Terasa itu nikmat hari raya. Jadi terasa. Apalagi ada ceramah. Dalam Islam itu hari raya ada ceramah. Idul Adha, Idul Fitri ada ceramah. Apalagi orang berkumpul. Apalagi diulang, berulang dan terus berulang. Itulah sampai dikatakan Id, sesuatu yang berulang dan berulang. Berulang berkumpulnya, kadang berulang berkumpulnya, berulang tempatnya, berulang acaranya. Tidak harus sama tempatnya. Ini jelas berulang. Ini makna Id, ini makna hari raya. Dan yang seperti ini tidak ada yang bisa menetapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak ada. Terus hari raya yang lain yang ditetapkan, walaupun sebagiannya tidak mau mengatakan hari raya, peringatan saja. Permainan-permainan kata jamaah. Untuk menghibur diri dari perkara yang batinnya dia tidak bisa lepaskan bahwa itu adalah kesesatan, tidak mempunyai dalil. Sekedar menghibur diri. Dan ini adalah jebakan-jebakan syaitan supaya orang terus-menerus dalam kesesatan. Syaitan sangat mahir dalam prinsip perkara seperti itu. Kadang seseorang sudah mengetahui ini adalah kesesatan. Gimana syaitan supaya tetapkan dia di situ? Rubah kalimatnya. Jangan kamu bilang ini, bilang yang seperti ini. Syaitan sangat pintar dalam permainan kalimat. Karena itulah Islam datang pula untuk membereskan kalimat-kalimat itu, memurnikan kalimat itu. Luar biasa, terlalu banyak kalimat-kalimat kesyirikan, kalimat-kalimat bid'ah, kalimat yang tidak baik, tidak senonoh, kalimat-kalimat menjijikkan, kalimat-kalimat merusak yang langsung terlihat. Bahkan kalimat yang merupakan perantara kepada kesyirikan, belum syirik, tapi sudah merupakan perantara, itu sudah dibatalkan dalam Islam. Ini banyak, sampai-sampai para ulama mengumpulkan sendiri kitab
Khusus pembahasan seperti ini. Ada yang membuat mu'jam, kamus, kalimat-kalimat yang diharamkan, yang terlarang. Dari dulu sampai sekarang. Untuk yang kalimat-kalimat sekarang juga diungkap. Diambil istimbatnya dari pendalilan-pendalilan yang ada, yang diungkap oleh orang-orang. Apa yang berhubungan dengan nama-nama Allah, berhubungan dengan keimanan, berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan syiar-syiar Islam, yang berhubungan dengan istilah-istilah Islam yang sudah buat terlalu banyak orang membuat istilah-istilah baru. Yang sangat berbahaya. Anggap misalnya berhubungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah dikatakan muhandisul kaun. Insinyur alam semesta. Arsitek alam semesta. Tidak pantas. Allah Subhanahu wa taala mempunyai khaliq. Allah al-khaliq, Allah al-malik, Allah rabbul alamin. Ini cukup. Arsitek, perancang, insinyur, kata-kata yang rendah. Tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya pantas bagi manusia. Banyak lafaz-lafaz jamaah. Istilah-istilah yang dibuat, yang dengan kemudian orang membuat istilah itu kemudian mengharuskan dirinya untuk mengikuti istilah itu. Coba lihat, dia yang membuat syariat, kemudian dia memperbudak dirinya di atas syariat itu. Sebanyak orang pemikir begitu, membuat kesimpulan, oh ini namanya A. Kemudian bagaimana mengupayakan A ini? Segala perkara yang diupayakan harus kembali kepada A yang dibuat sendiri aturannya. Banyak seperti ini. Membuat target-target dakwah dengan istilah-istilah yang tidak pernah ada dalam Quran dan Sunnah. Target dakwah harus menegakkan ini, harus ini, harus ini, harus ini. Kemudian itu terus yang menjadi pusat permasalahan. Itu terus yang dibahas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam telah sempurna. Dengan kesempurnaan ini, semua kesempurnaan ini tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah menuntun Nabi dan Rasulnya yang sangat mulia ini, dan memberikan fasilitas, sifat yang sangat luar biasa, sehingga beliau SAW mampu betul-betul menyampaikan, betul-betul menyampaikan apa yang dibebankan kepada beliau SAW secara sempurna, sehingga selamat beliau dari pengutusan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Keselamatan terhadap para rasul, selamat betul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala pujian hanyalah untuk Allah Rabbul alam semesta. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini jemaah, kalau betul-betul kita pahami, dan ini termasuk perkara prinsip yang mendasar, yang harus kita miliki dan harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, dan jangan sampai mereka lepas dari keyakinan ini, bahwa Islam adalah yang terbaik, yang termulia, selainnya adalah kesesatan. Dan Rasulullah betul-betul telah menampakkan Islam, menyampaikan Islam secara sempurna. Apa yang datang dari Rasulullah cukup. Kita tidak memerlukan selainnya. Kapan kita mengambil selainnya, maka pasti kesesatan yang tiada tandingannya. Kita akan celaka dunia, alam barzah, dan di akhirat. Rusak keduniaan kita, dan sekaligus rusak dan apalagi kerusakan agama. Merasa cukup jamaah, merasa bangga jamaah, merasa mulialah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan, dengan nikmat yang tiada tandingannya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ridhai. Ini harus tertanam dan betul-betul kuat dalam diri kita dan dalam generasi kita. Pertahankan. Kalau yang sebelumnya tidak bisa lagi, dan terlanjur telah rusak, dirusak oleh berbagai program-program orang-orang kafir, dalam berbagai media, melalui berbagai sarana, melalui berbagai orang, maka minimal, kita mulai sekarang putus generasi yang telah rusak, ciptakan generasi yang lebih baik. Metode seperti ini jamaah, kalau tiap-tiap orang sadar dan betul-betul membentuk perkara yang seperti ini, maka mungkin tidak mustahil
belum kita meninggal, maka kita sudah melihat perubahan besar yang ada di negeri ini. Perubahan besar yang ada di negeri ini. Perbaikan demi perbaikan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pemerintahannya, ekonominya, perpolitikannya, pendidikannya, budayanya, prinsip-prinsipnya, apalagi keberagamaannya, ketakwaannya. Terjadi perubahan besar. Tapi harus seluruhnya berpikir ke situ. Dirinya, generasinya. Generasi yang kita siapkan harus generasi yang bisa menciptakan generasi selanjutnya pula. Jangan sampai terputus. Tapi ini repot jamaah. Banyak dari kaum muslim justru jangan kamu memikirkan anaknya, memikirkan dirinya saja susahnya. Jangan kamu memikirkan anaknya, memikirkan dirinya saja susahnya. Saya susah, masih susah sholat, apalagi anak saya. Perlu ada perubahan ikhwah, perbaikan dan perbaikan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini metode perubahan seperti ini adalah metode perubahan yang praktis, singkat, dan betul-betul sangat hebat dalam melakukan perubahan. Kesadaran pribadi yang menimbulkan keluarga-keluarga yang baik. Masyarakat kan dibangun oleh keluarga. Kalau keluarga itu baik, maka insyaAllah ta'ala akan baik masyarakat. Kalau tercipta sebuah masyarakat yang baik, dia akan menjadi contoh masyarakat yang lainnya. Demikian terus menerus. Semua ini jamaah didasari oleh apa? Tersebarnya ilmu, tertancapnya ilmu yang benar, yang dituntut secara benar. Dan ini adalah kewajiban yang merupakan kewajiban bersama, dan merupakan asal kerja besar untuk seluruhnya membantu di atas perkara ini. Sebab ini adalah asal kebaikan seluruhnya. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." Siapa saja yang kalau Allah sudah inginkan padanya kebaikan, maka caranya Allah fakihkan padanya tentang agama. Allah fakihkan dia tentang agama. Itu sumber kebaikan seluruhnya. Kalau Allah sudah fakihkan dia tentang agama, pahamkan dia tentang agama, maka luar biasa. Kefakihan tentang agama jamaah, ini hanya bisa diperoleh kalau maksud benar dan apa yang dituntut itu benar. Di situ akan melahirkan orang-orang yang faqih. Bukan sekedar paham, bukan sekedar menghafal, bukan sekedar mengetahui. Faqih itu lebih dalam dari perkara itu. Faqih adalah orang yang dengan ilmunya melahirkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ulama yang sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Tidak ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, kecuali al-ulama, orang-orang yang diberi ilmu. Ini menunjukkan dengan keilmuan orang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Siapa yang dengan ilmunya bertambah takutnya, itulah ulama. Ini bisa lebih hebat dari kiai. Ini bisa lebih hebat dari Andre Gurutta. Ini bisa lebih hebat dari ahli ini. Sebab inilah yang teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ilmunya semakin menambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya semakin menambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya semakin menambah ketenangannya. Tidak dengan semakin bertambah gelar ilmunya, semakin berani mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hari sebagaimana yang katanya cendekiawan muslim. Banyak orang-orang yang gelarnya cendekiawan muslim, tapi la ilaha illallah, hakikat Islam saja tidak dipahami. Kemampuan berfikirnya adalah bagaimana mengotak-atik ayat, bagaimana merubah hukum, bagaimana memodernkan, katanya menyesuaikan dengan zaman. La ilaha illallah.
Al-Quran bisa diterapkan dalam semua zaman apapun. Kalau memang imam menginginkan kebaikan yang hakiki. Hanya orang balik ilmu ini. Maknanya katanya Al-Quran dicocokkan untuk setiap zaman. Al-Quran cocok. Bagaimanapun perkembangan perekonomian, bagaimanapun perkembangan kemajuan, bagaimanapun perkembangan teknologi, maka nilai Al-Quran bisa tegak dalam semua perkara itu. Kalau orang yang mau menegakkannya. Dan disitulah hakikat ilmu. Tapi kapan belum mampu, maka itu kembali kepada kebodohan atau ketidakmampuan. Itu saja. Berarti masih bodoh. Sebab yang teranggap berakal dalam Al-Quran, yang mampu memahami la ilaha illallah dan mampu menegakkan keharusan la ilaha illallah. Ini orang yang berilmu, ini orang yang berakal. Sebaliknya yang dinafikan ilmunya, yang dianggap sederajat dengan hewan ternak dan yang semisalnya, bahkan lebih rendah adalah yang tidak mampu menyatakan la ilaha illallah, tidak mampu memahami la ilaha illallah, dan tidak mampu menegakkan keharusan-keharusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi bahwa la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tauhid. Allah bersaksikan ini. Kemudian siapa? Wal malaikat, dan para malaikat seluruhnya. Kemudian siapa? Wa ulul ilm, dan orang-orang yang diberi ilmu. Ini sifat langsung. Allah tidak, untuk jin dan manusia Allah sebutkan ini sifat. Orang-orang yang diberi ilmu pasti mampu menyatakan la ilaha illallah. Pasti mereka mampu memahami bahwa la ilaha, semua selain Allah tidak berhak untuk dijadikan sebagai ilah. Tertolak siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun. Mereka pasti mampu memahami illallah, bahwa berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mampu memahami jijiknya, rendahnya kesyirikan, dan betul-betul najisnya itu syirik. Sebaliknya mereka akan mampu memahami sucinya, mulianya, tingginya itu keikhlasan dan ketauhidan. Ini ilmu. Inilah orang yang berilmu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selain itu, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah, lebih hina dari hewan ternak. Agama Allah Subhanahu wa taala bisa ditegakkan dalam semua zaman. Kalau memang betul-betul menginginkan kesejahteraan, kebahagiaan yang hakiki. Bukan kebahagiaan menurut hawa nafsu. Bukan target kesejahteraan menurut orang dan ini. Yang hakiki, yang sebenarnya, yang melahirkan kebahagiaan dunia, alam barzah dan akhirat. Tapi kapan orang lemah, tidak akan bisa. Banyak sekali bidang pendidikan, segala bidang. Kita mau terapkan, mau tegakkan sunnah. Tidak usah lagi, tidak usah jauh-jauh, di masjid saja. Tegakkan bagaimana masjid yang benar, yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana imamnya? Gimana muadzinnya? Kegiatan apa saja yang boleh di situ? Apa yang tidak boleh di masjid? Dan seterusnya. Ini saja ditegakkan saya di masjid, susah hanya. Oh, tidak boleh salawat. Tidak boleh mengaji dulu sebelumnya. Mau menegakkan ini saja luar biasa repotnya. Apalagi mau menegakkan di tempat-tempat yang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin jemaah kemuliaan Islam tiada tandingannya. Kalau memang kita betul-betul yakin, tinggal pembuktian. Yang dituntut adalah kejujuran kita dalam keyakinan itu. Dan ingat, hanya kejujuran itulah yang bermanfaat nantinya di hari kemudian. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang hari kemudian.
Allah berfirman di hari kemudian, hada yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Ini adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur pasti mendatangkan kebaikan. Kejujurannya, sidqnya orang yang jujur yang akan mendatangkan kebaikan. Karena itu yang dituntut adalah jujur dan jujur. Kalau memang yakin itu, nampakkan. Buktikan bahwa kita betul-betul menganggap Islam adalah mulia. Ilmunya adalah mulia, ilmu yang termulia. Pengamalannya adalah pengamalan yang termulia. Meyakini perkara Islam itu adalah yang termulia. Berpikir tentang itu itulah yang termulia. Mengeluarkan tenaga, pikiran, harta di Islam itu yang termulia. Kalau yang kita menganggapnya dia yang termulia, itu memerlukan pembuktian. Tapi banyak jamaah pengakuan di lisan, tapi dalam praktek keseharian kita rendah. Disinilah kerendahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa betul-betul jujur di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minas shadiqin wa amitna ala dhalik innaka antas sami'ul alim wa jawadun karim. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.